Definisi obligasi dikutip dari website sikap uangmu ojk.go.id, obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi juga berisikan janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Menurut Fahrudin dan Hardianto tahun 2001, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau investor dengan yang diberi pinjaman atau issuer. Obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya disertai pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Oke, selanjutnya di sini saya Adinda akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu call provision. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menyusun bond indenture yang ringkasannya disediakan dalam prospektus. Jadi si bond indenture ini adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Jadi ketika kita akan membeli suatu surat obligasi dan kita akan mengadakan perjanjian dengan penerbit obligasi tersebut, kita akan diberikan dokumen legal berbentuk bond indenture. Salah satu isi penting di dalam bond indenture adalah call provision. Call provision ini memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi ketika kita membeli surat obligasi kepada perusahaan, jadi perusahaan tersebut masih memiliki hak untuk menagih lagi surat yang beredar yang dimiliki oleh kita sebelum jatuh tempo. Di sini ada contoh perhitungan call provision. Sebuah obligasi mempunyai nilai normal itu Rp1.000.000, jatuh temponya 10 tahun. Obligasi ini dapat ditarik sebelum jatuh tempo atau istilahnya itu callable. Dalam 5 tahun pada harga call atau call price-nya adalah 110. Harga call ini dipotong sebanyak 2% dari nilai nominalnya tiap tahun sampai harga call sama dengan nilai pariknya. Jika obligasi ini dihentikan dalam 7 tahun, berapa banyak yang akan diterima pemegangnya? Misalnya kita sebagai pemegang obligasi ya, nilai nominalnya 1 juta, jatuh temponya 10 tahun. Perhitungannya seperti ini. Pemotongannya kan tadi 2 tahun ya, maka harga call akan menjadi 110%. 110% itu dari 110 call price-nya dikurangin 2 tahun. 2 tahun itu selisih jangka waktu 5 tahun dan diambil dalam waktu 7 tahun kan. 7 tahun dikali 2%. Nah, 2% ini harga call dipotong sebanyak 2% dari nilai nominalnya. Jadi 110% dikurangi 2 tahun dikali 2% yaitu 106% dari nilai nominal atau 1.060.000. Jadi ketika pemegang obligasi mengambilnya setelah dalam kurun waktu 7 tahun, maka dia akan memperoleh nominal uang sebesar Rp1.060.000. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi pada perusahaan. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset yang real. Sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Dan yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Dan yang ketiga ada obligasi konversi, di mana obligasi ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Dan yang keempat ada obligasi yang disertai dengan waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ada obligasi tanpa kupon. Obligasi ini obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga ataupun kupon. Obligasi ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya. Dan yang terakhir ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Obligasi ini memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku.
Terima kasih. Baik, di sini saya Rizky Arsimulyani akan menjelaskan tentang peringkat obligasi. Ada 3 komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkat untuk menentukan peringkat atau rating obligasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam menerbitkan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedua, struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat utang. Dan yang ketiga, perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat utang tersebut bila terjadi pembubaran atau likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur. Selanjutnya yaitu obligasi negara. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SUN dan pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Secara umum, SUN dapat dibedakan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, surat pembendaharaan negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan sebutan Treasury Bills atau T-bills. Dan yang kedua, obligasi negara atau ON, yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Di Amerika Serikat, obligasi negara ini dikenal dengan sebutan Treasury Bonds atau T-bonds. Baik, selanjutnya yaitu yield obligasi. Yield obligasi adalah ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor dan cenderung bersifat tidak tetap. Jadi ketika investor membeli surat obligasi, penghasilan yang dia peroleh kan tidak tetap. Itu dinamakan dengan yield obligasi. Nominal dari yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Rumusnya, yang pertama kita untuk mencari tingkat kuponnya dulu. Tingkat kupon atau nominal yield yaitu penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal kita investasinya berapa. Selanjutnya ada juga rumus current yield. Jadi current yield itu beda sama dengan tingkat kupon. Kalau tingkat kupon kita menghitung berapa besar penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada kita. Kalau current yield itu penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Rumusnya current yield itu penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Kita beralih ke contohnya. Yang pertama, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal investasinya itu 1 juta rupiah, dia mempunyai tingkat kuponnya 10%, pertama kita akan menghitung tingkat kuponnya dulu. Penghasilan bunga atau kupon per tahun pada investasi ini adalah mudah sekali, jadi 10% diubah jadi desimal 0,10 dikali 1 juta, jadi hasilnya 100.000. Maka si investor ini menerima uang sebesar 100.000 atas hasil investasinya 1 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Contoh yang kedua yaitu sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan tingkat kuponnya 12%. 12% ini dibayar 2 kali setahun. Seorang investor ini saat itu membelinya pada harga 95, artinya 95% dari nilai nominal. 95% dari nilai nominal 1 juta rupiah yang dia investasikan. Current yield-nya adalah 0,12, itu diubah dari 12% menjadi desimal 0,12 dikali 1 juta nilai nominal kita berinvestasi dibagi 0,95 saat dia membeli harga investasinya kan 95 rupiah dikali 1 juta hasilnya 12,63%. Jadi yield obligasi dari investor yang menginvestasikan nilai sebesar 1 juta rupiah yaitu 12,63%. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tentang penilaian obligasi, di mana penilaian obligasi merupakan teknik untuk menentukan nilai intrinsik suatu obligasi dengan cara menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan. Nah, untuk contoh soalnya kami menggunakan face value, di mana face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima penerima obligasi pada saat jatuh tempo. Untuk soalnya yaitu suatu obligasi memiliki nilai nominal sebesar Rp10.000, jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga Rp8.000 dan menawarkan kupon rate sebesar 6% per tahun. Dan untuk pertanyaannya yaitu berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan
berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%. Untuk penyelesaiannya yaitu di sini kita menghitung dulu nilai face value-nya. Untuk menghitung nilai face value kita mengalihkan nilai nominal dengan jumlah harga pasar, yaitu 10.000 dikali 8.000 dan hasilnya 80 juta. Selanjutnya kami menghitung nilai I, yaitu face value dikali tingkat bunga pasar, di mana face value-nya 80 juta dan tingkat bunga pasarnya diketahui sebesar 6%, yaitu totalnya 4.800.000. Untuk selanjutnya, untuk menghitung valuation bond, kami terlebih dahulu menghitung nilai PVIF dan PVOA, yaitu rumus untuk PVIF yaitu 1 dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N, di mana R-nya yaitu tingkat bunga sebesar 8% dan N-nya itu jatuh tempo 10 tahun, dengan hasil 0,4631. Selanjutnya kami menghitung nilai PVIF yaitu 1 dikurangi PVIF dibagi R, dengan R-nya 8% dan totalnya yaitu 6,710. Selanjutnya kami menghitung atau mencari nilai dari valuation bond, di mana rumusnya yaitu I dikali PVOA ditambah face value dikali PVIF, dengan totalnya yaitu 69.248.000. Nah, untuk kesimpulannya yaitu nilai obligasi setelah kurun waktu 10 tahun dengan tingkat bunga pasar sebesar 8%, yaitu mendapatkan hasil sebanyak Rp69.248.000. Baik, selanjutnya yaitu 3 tipe dalam obligasi. Yang pertama itu premium bonds obligasi. Di sini obligasi dijual dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya, atau di sini obligasi dijual pada saat harga premi. Yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua yaitu diskon bonds obligasi. Di sini obligasi dijual dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya. Bisa dikatakan obligasi dijual pada saat harga sedang diskon. Yield to maturity dari diskon bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Yang ketiga yaitu par bonds. Di sini obligasi dijual dengan harga sama dengan nilai nominalnya, atau bisa dikatakan obligasi dijual pada saat harga par. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.